Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura seperti independen? Tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nembuannya bahwa Andika yang kakak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu melangkah kepada faktual. Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan datang adalah 3 orang teman-teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin, ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi.
Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, ketiga mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. Ketiga mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Hellfire bernomor polisi T1978 dan dua buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100 SCM. Penyitaan tiga mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, dua jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara memiliki KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang tetap menolak dan bersikeras bertahan di wilayah Pasar Ikan Penjaringan. Untuk melaksanakan program revitalisasi kawasan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa minggu lalu sudah melakukan penertiban dan penggusuran sedikitnya 500 kepala keluarga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari separuh jumlah itu yang mempunyai KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta sebagai tempat baru. Meski demikian, tetap ada sejumlah warga yang bersikeras menolak direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan relokasi warga itu berbeda dengan penggusuran. Ahok beralasan pemindahan warga ke Rusunawa agar mereka memperoleh tempat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Berikut fasilitas hidup layak dengan harga sewa rusun yang sangat terjangkau sebesar Rp159.000 per bulan. Kalau penggusuran tentu kita dilema. Ini kan relokasi. Saya kalau memindahkan warga ke tempat yang lebih kurang enak, saya dilema. Untuk itu saya masuk ke politik. Tapi kan saya memindahkan mereka ke tempat lebih baik. Anaknya dapat KJS, KJP. Dan kita kasih bus sekolah. Jadi mana ada? Jadi semua orang yang tinggal di rumah susun kami kasih bus sekolah. Kita tungguin dokter, ada perpustakaan, ada buat laktasi, ada taman. Jadi keamanan anak-anak, kecelakaan di lindas truk sudah hampir nggak ada. Kalau dulu ditinggal daerah-daerah yang padat, rata-rata ke lindas truk. Banyak yang meninggal, nggak ada yang ribut. Ya kan? Suasana terus TBC. TBC sekarang peringkat nomor 2 dunia. Kamu nggak kasihan anak kamu kejangkit TBC? Jadi kalau saya mindahkan orang ke tempat yang lebih tidak baik, kalau saya dilema. Nurani saya nggak bisa terima. Tapi kalau saya pindah dari lebih baik, hanya ada sekelompok orang marah-marah, saya diamin aja. Ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melepas petugas sensus ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, Ahok menekankan pada para petugas sensus untuk mencatat informasi seakurat mungkin. Ahok menegaskan tidak ingin hasil sensus tidak sesuai fakta di lapangan, sebab ada data dari sensus ekonomi nantinya akan jadi pegangan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan kredit usaha rakyat. Untuk itu Ahok meminta petugas sensus untuk mengumpulkan informasi bukan hanya dari pelaku usaha besar, tapi juga dari para pedagang kaki lima. Jadi Presiden ingin data ini betul-betul satu data. Dan kita harap Jakarta memang jadi harus betul-betul lengkap. Karena kita ingin bukan hanya pedagang permanen, termasuk PKL yang jalan manapun yang non formal harus dapat semua. Nah kalau enggak kita susah sekali mau nyalurkan kredit. Nah dengan kombinasi sensus ini, data 2016, ditambah dengan kita mengeluarkan Jakarta One dengan sistem transaksi non tunai. Nah kita harapkan 2017 kita akan lebih gampang. Ahok memastikan Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan perpres terkait integrasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa. Proyek Garuda Raksasa sendiri akan mendapatkan bantuan dari Belanda dan Korea Selatan.
Hal ini disampaikan Ahok di Gedung Balai Kota Kamis pagi. Ia menjelaskan Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi nantinya akan disesuaikan dengan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Kelautan dan Pesisir. Dalam Perpres akan diatur di mana letak pelabuhan dan lokasi mana yang akan menjadi daerah strategis nasional. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut integrasi reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa menjadi keharusan sebagai upaya mencegah ancaman banjir di Jakarta. Pasalnya daratan Jakarta terancam tenggelam di tahun 2030 mendatang. Beliau mengeluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan tentu harus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional, ini semua akan diatur. Itu kapan pemulai proyek yang saya nggak tahu. Itu tunggu, kan sudah dapat bantuan dari Belanda dan Korea Selatan untuk membuat FS-nya, feasibility study-nya, ya. Pemirsa, sejak tahun 2014 sejumlah tanggul di bibir pantai utara Jakarta mulai dibangun sebagai rangkaian dari proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara. Tanggul yang berfungsi menahan limpahan air laut saat ini pembangunannya berhenti sementara menunggu kepastian kelanjutan dari pembangunan. Dan dari Prihardi, kemudian Yohanes Don Bosco memantau kondisi pembangunan tanggul tersebut. Kekhawatiran Jakarta sebagai ibu kota negara akan tenggelam dikemukakan secara nyata oleh Presiden Joko Widodo dalam membuka ratas dan menyatakan bahwa 7,5 hingga 12 cm permukaan tanah Jakarta selalu turun setiap tahun. Di sisi lain, permukaan air laut di Jakarta juga semakin naik. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 2014 mulai mencanangkan dan juga menggerakkan proyek yang bernama Giant Sea Wall ataupun tembok laut raksasa. Dan fase yang pertama atau fase A adalah dengan membangun tanggul-tanggul di sepanjang bibir pantai utara Jakarta ini. Dan pembangunan ini memakan dana hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dan rencananya proyek ini berlangsung selama 4 tahun dari 2014 hingga 2018 sepanjang 33 km di sisi utara Jakarta. Namun saat ini pembangunan tanggul-tanggul di bibir pantai utara Jakarta ini terhenti sejak pertengahan 2015. Namun beberapa warga menyatakan bahwa proyek ini akan dilanjutkan kembali pada Mei 2016 ini setelah ada kepastian hukum ataupun peraturannya. Kita nantikan saja, meskipun saat ini proyek pembangunan tembok-tembok ataupun tanggul raksasa di bibir pantai Jakarta Utara ini terhenti, namun ada beberapa alat-alat berat yang masih tersisa di sini. Kita nantikan bagaimana realisasi dari total pembangunan Giant Sea Wall Jakarta ini dapat berlangsung dan dapat melindungi Jakarta dari berbagai ancaman seperti misalnya banjir dan juga menyediakan lingkungan Jakarta yang baik, seperti salah satunya adalah penyediaan air baku untuk warga ibu kota. Dari Jakarta, Ferry Prihardi, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Sementara itu, Gedung OLV menjadi saksi penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Selama 95 tahun terakhir, lantai dasar Gedung OLV terus ditinggikan untuk menyamakan dengan tinggi permukaan jalan sebagai solusi untuk menghindari banjir. Dan pemirsa, berikut liputan Mila Amalia dari kawasan Kota Tua Jakarta. Dalam rapat terbatas mengenai reklamasi, Presiden Joko Widodo ini mengakui bahwa muka tanah DKI Jakarta telah mengalami penurunan sekitar 7,5 cm hingga 12 cm. Dan diperkirakan apabila penurunan tanah ini terus terjadi, maka di tahun 2030 DKI Jakarta akan tenggelam. Salah satu bukti bahwa memang muka tanah DKI Jakarta telah tenggelam adalah bisa dilihat dari lokasi Gedung OLV di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, karena lantai utama gedung ini berada jauh di bawah permukaan jalan utama atau sekitar hampir 1 meter. Bila dilihat sejarahnya, sekitar 95 tahun yang lalu, gedung OLV ini lantai dasarnya selalu ditimbun dengan berbagai macam material untuk ditinggikan dengan alasan untuk menghindari banjir. Karena memang sejak zaman dahulu, salah satu solusi untuk menghindari banjir yang terjadi di Jakarta adalah dengan meninggikan permukaan tanah. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya dari penurunan muka tanah di DKI Jakarta ini adalah penerapan sistem sanitasi yang kurang baik,
kemudian juga pemakaian air tanah yang dilakukan secara masif, dan juga adanya percepatan urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Untuk itu, Presiden Joko Widodo ini meminta agar lingkungan DKI Jakarta dan juga sistem air yang ada di sini ini diintegrasikan dari hulu ke hilir untuk menghindari Jakarta tenggelam. Dari Jakarta, Mila Amalia, Atwin Agung, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lanyala yang saat ini masih berada di Singapura mengajukan gugatan itu menggunakan nama anaknya, Muhammad Ali Afandi. Kuasa hukum Lanyala telah mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Materi gugatan sama seperti gugatan pra-peradilan terdahulu yang pernah dikabulkan oleh pengadilan. Permohonannya agar surat penetapan tersangka baik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak sah. Sebelumnya Lanyala sudah 3 kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur. Pertama pada 16 Maret 2016 menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Status tersangka itu batal setelah dinyatakan tidak sah dalam putusan pra-peradilan. Kemudian Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka korupsi pada kasus yang sama. Dan terakhir Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah kepada Kadin Jawa Timur yang mencapai 48 miliar rupiah. Dengan membangun hukum positif Indonesia memang masih ada hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan apalagi terkait dengan narkoba menjadi harga mati. Pemerintah Indonesia tetap tidak terpengaruh campur tangan asing yang meminta hukuman mati dihapus dari sistem hukum Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan, apalagi terkait narkoba, sangat jelas. Bahkan, tak terpengaruh intervensi asing. Sikap itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat melawat ke Jerman. Presiden Jokowi menolak permintaan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Padahal, kedatangan Jokowi ke Jerman salah satunya untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Hukum positif Indonesia memang masih ada hukuman mati. Dan Indonesia saat ini menghadapi situasi yang darurat, terutama dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba. Perlu diketahui bahwa 30 sampai 50 orang mati setiap hari di Indonesia. Implementasi dari hukuman mati itu dilaksanakan sangat hati-hati dan hak hukum terpidana juga dipenuhi. Tak hanya terhadap Jerman, Indonesia pernah menolak permintaan sejumlah negara, termasuk Australia, untuk tidak mengeksekusi warganya yang menjadi terpidana mati kasus narkoba. Bahkan, Indonesia tak gentar, meski Belanda dan Brazil sempat menarik pulang duta besarnya dari Jakarta. Pemerintah Indonesia aktif mengeksekusi mati narapidana yang dianggap putusan hukumnya telah ingkrah dan memiliki kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, seperti narapidana narkoba. Rencana tahun 2016 ini, pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi mati tahap ketiga terhadap terpidana mati kasus narkoba, tak terkecuali warga asing. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan hukuman mati di Indonesia tidak bisa diganggu-gugat meski diminta oleh sejumlah negara yang tidak menganut hukuman mati, termasuk oleh Kanselir Jerman kemarin. Namun Presiden ternyata tidak terpengaruh. Lalu seperti apa antisipasi dan persiapan jelang eksekusi mati jilid ketiga ini, terutama akan adanya intervensi dan juga tekanan dari negara lain demi membela warga negaranya yang menjadi terpidana dan akan dieksekusi. Kita langsung akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah ada anggota Komisi 3 dari DPR RI, Bapak Arsul Sani. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kita ada narasumber yang akan bergabung via Skype, yaitu pakar hukum internasional Pak Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Boleh saya tes sekali lagi, Prof. Hikmahanto, selamat malam. Ya, selamat malam.
Oke, baik. Mungkin sambungan Skype-nya masih kurang baik. Saya akan ke Pak Arsul Sani terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat bahwa ini kan roadshow-nya Presiden Jokowi ke Eropa, sinyal atau pendapat reaksi soal hukuman mati yang rencananya akan dilakukan 2016 ini sudah mulai disampaikan. Ada Angela Merkel, juga ada PM Inggris, David Cameron. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya sih melihat dalam konteks hubungan antar negara, dalam konteks diplomasi, apa yang disampaikan oleh para kepala pemerintahan ya di negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi itu sebagai sesuatu hal yang masih dalam tahap wajar. Ya, tidak perlu kita kemudian buru-buru misalnya menilai itu sebagai sebuah bentuk intervensi tidak ya. Tetapi ya saya kira seperti yang juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi, sebagai sebuah negara berdaulat, kita memang memiliki sistem hukum tersendiri, dan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan hukum positif. Bahkan saat ini DPR bersama dengan pemerintah itu sedang membahas RKUHP, rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Hukuman mati pun masih tercantum di sana. Ya. Memang tidak semua fraksi itu sepakat bulat ya. Ada kalau dalam catatan saya 2 fraksi yang masih memberikan catatan terhadap soal hukuman mati. Apa catatan yang diberikan oleh 2 fraksi? Catatan itu kalau yang ada di saya misalnya teman-teman dari Partai Demokrat memberikan catatan untuk sebaiknya hukuman mati ini dihapus. Kalau teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan itu memberikan catatan bahwa ini harus dilaksanakan dengan sangat-sangat selektif sekali, artinya dijatuhkan dengan sangat selektif sekali. Oke, baik. Sangat hati-hatilah seperti itu ya, dan memenuhi hak terpidana yang akan dieksekusi, kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya posisi yang diambil, yang ditawarkan oleh pemerintah, karena RKUHP ini kan memang inisiatif dari pemerintah, itu juga sudah bergeser dari posisi hukuman mati yang ada di dalam RKUHP sekarang. Kalau di dalam KUHP sekarang, kalau di dalam RKUHP, hukuman mati yang RKUHP ini hukuman mati yang ada, ini ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Jadi artinya hakim ketika menjatuhkan hukuman mati itu, vonis hukuman mati, itu juga harus memberikan alternatif. Apakah kemudian kalau kondisi atau syarat-syarat tertentu itu bisa berubah hukumannya menjadi seumur hidup atau penjara 20 tahun. 2 tahun. Itu kan dari kacamata pidana. Anda Komisi 3. Saya akan tanya ke Prof. Hikmahanto. Prof, Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai, dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura seperti independen? Tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat, ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang merasa beliau, kita sebagaimana ketahui, sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau, lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lampirkan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu melangkah kepada faktual. Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil
formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penyaringan Partai Demokrat yang tadi barusan datang adalah 3 orang teman-teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balik DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Selain Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Sudah 3 kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur. Pertama pada 16 Maret 2016 menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Status tersangka itu batal setelah dinyatakan tidak sah dalam putusan pra-peradilan. Kemudian Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka korupsi pada kasus yang sama. Dan terakhir Kejati Jatim kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah kepada Kadin Jawa Timur yang mencapai 48 miliar rupiah. Dengan membangun hukum positif Indonesia memang masih ada hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan apalagi terkait dengan narkoba menjadi harga mati. Pemerintah Indonesia tetap tidak terpengaruh campur tangan asing yang meminta hukuman mati dihapus dari sistem hukum Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan, apalagi terkait narkoba, sangat jelas. Bahkan, tak terpengaruh intervensi asing. Sikap itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat melawat ke Jerman. Presiden Jokowi menolak permintaan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Padahal, kedatangan Jokowi ke Jerman salah satunya untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Hukum positif Indonesia memang masih ada hukuman mati. Dan Indonesia saat ini menghadapi situasi yang darurat, terutama dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba. Perlu diketahui bahwa 30 sampai 50 orang mati setiap hari di Indonesia. Implementasi dari hukuman mati itu dilaksanakan sangat hati-hati dan hak hukum terpidana juga dipenuhi. Tak hanya terhadap Jerman, Indonesia pernah menolak permintaan sejumlah negara, termasuk Australia, untuk tidak mengeksekusi warganya yang menjadi terpidana mati kasus narkoba. Bahkan, Indonesia tak gentar meski Belanda dan Brazil sempat menarik pulang duta besarnya dari Jakarta. Pemerintah Indonesia aktif mengeksekusi mati narapidana yang dianggap putusan hukumnya telah ingkrah dan memiliki kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, seperti narapidana narkoba. Rencana tahun 2016 ini, pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi mati tahap ketiga terhadap terpidana mati kasus narkoba, tak terkecuali warga asing. Tim Liputan, Metro TV.
Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan hukuman mati di Indonesia tidak bisa diganggu-gugat meski diminta oleh sejumlah negara yang tidak menganut hukuman mati, termasuk oleh Kanselir Jerman kemarin. Namun Presiden ternyata tidak terpengaruh. Lalu seperti apa antisipasi dan persiapan jelang eksekusi mati jilid ketiga ini, terutama akan adanya intervensi dan juga tekanan dari negara lain demi membela warga negaranya yang menjadi terpidana dan akan dieksekusi. Kita langsung akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah ada anggota Komisi 3 dari DPR RI, Bapak Arsul Sani. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan juga kita ada narasumber yang akan bergabung via Skype, yaitu pakar hukum internasional Pak Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Boleh saya tes sekali lagi, Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Mungkin sambungan Skype-nya masih kurang baik. Saya akan ke laut raksasa, dan fase yang pertama atau fase A adalah dengan membangun tanggul-tanggul di sepanjang bibir pantai utara Jakarta ini, dan pembangunan ini memakan dana hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, dan rencananya proyek ini berlangsung selama 4 tahun dari 2014 hingga 2018 sepanjang 33 km di sisi utara Jakarta. Namun saat ini pembangunan tanggul-tanggul di bibir pantai utara Jakarta ini terhenti sejak pertengahan 2015. Namun beberapa warga menyatakan bahwa proyek ini akan dilanjutkan kembali pada Mei 2016 ini setelah ada kepastian hukum ataupun peraturannya. Kita nantikan saja, meskipun saat ini proyek pembangunan tembok-tembok ataupun tanggul raksasa di bibir pantai Jakarta Utara ini terhenti, namun ada beberapa alat-alat berat yang masih tersisa di sini. Kita nantikan bagaimana realisasi dari total pembangunan Giant Seawall Jakarta ini dapat berlangsung dan dapat melindungi Jakarta dari berbagai ancaman seperti misalnya banjir, dan juga menyediakan lingkungan Jakarta yang baik, seperti salah satunya adalah penyediaan air baku untuk warga ibu kota. Dari Jakarta, Ferry Prihardi, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Sementara itu, gedung OLV menjadi saksi penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Selama 95 tahun terakhir, lantai dasar gedung OLV terus ditinggikan untuk menyamakan dengan tinggi permukaan jalan sebagai solusi untuk menghindari banjir. Dan pemirsa, berikut liputan Mila Amalia dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Dalam rapat terbatas mengenai reklamasi, Presiden Joko Widodo ini mengakui bahwa muka tanah DKI Jakarta telah mengalami penurunan sekitar 7,5 cm hingga 12 cm. Dan diperkirakan apabila penurunan tanah ini terus terjadi, maka di tahun 2030 DKI Jakarta akan tenggelam. Salah satu bukti bahwa memang muka tanah DKI Jakarta telah tenggelam adalah bisa dilihat dari lokasi gedung OLV di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, karena lantai utama gedung ini berada jauh di bawah permukaan jalan utama atau sekitar hampir 1 meter. Bila dilihat sejarahnya, sekitar 95 tahun yang lalu, gedung OLV ini lantai dasarnya selalu ditimbun dengan berbagai macam material untuk ditinggikan dengan alasan untuk menghindari banjir. Karena memang sejak zaman dahulu, salah satu solusi untuk menghindari banjir yang terjadi di Jakarta adalah dengan meninggikan permukaan tanah. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya dari penurunan muka tanah di DKI Jakarta ini adalah penerapan sistem sanitasi yang kurang baik, kemudian juga pemakaian air tanah yang dilakukan secara masif, dan juga adanya percepatan urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Untuk itu, Presiden Joko Widodo ini meminta agar lingkungan DKI Jakarta dan juga sistem air yang ada di sini ini diintegrasikan dari hulu ke hilir untuk menghindari Jakarta tenggelam. Dari Jakarta, Mila Amalia, Atwin Agung, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lanyala yang saat ini masih berada di Singapura mengajukan gugatan itu menggunakan nama anaknya, Muhammad Ali Afandi. Kuasa hukum Lanyala telah mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Materi gugatan sama seperti gugatan pra-peradilan terdahulu yang pernah dikabulkan oleh pengadilan. Permohonannya agar surat penetapan tersangka baik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak sah. Sebelumnya Lanyala sudah hampir nggak ada. Kalau dulu ditinggal daerah-daerah yang padat, rata-rata kelindas truk, banyak yang meninggal, nggak ada yang ribut, ya kan? Suasana terus TBC sekarang peringkat nomor 2 dunia.
Kamu nggak kasihan anak kamu kejangkit TBC? Jadi kalau saya mindahkan orang ke tempat yang lebih tidak baik, saya dilema. Nurani saya nggak bisa terima. Tapi kalau saya pindah yang lebih baik, hanya ada sekelompok orang marah-marah, saya diamin aja. Ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melepas petugas sensus ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, Ahok menekankan pada para petugas sensus untuk mencatat informasi seakurat mungkin. Ahok menegaskan tidak ingin hasil sensus tidak sesuai fakta di lapangan, sebab ada data dari sensus ekonomi nantinya akan jadi pegangan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan kredit usaha rakyat. Untuk itu Ahok meminta petugas sensus untuk mengumpulkan informasi bukan hanya dari pelaku usaha besar, tapi juga dari para pedagang kaki lima. Jadi Presiden ingin data ini betul-betul satu data. Dan kita harap Jakarta memang jadi harus betul-betul lengkap. Karena kita ingin bukan hanya pedagang permanen, termasuk PKL yang jalan manapun yang non formal harus dapat semua. Nah kalau enggak kita susah sekali mau nyalurkan kredit. Nah dengan kombinasi sensus ini, data 2016, ditambah dengan kita mengeluarkan Jakarta One dengan sistem transaksi non-tunai, nah kita harapkan 2017 kita akan lebih gampang. Ahok memastikan Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan perpres terkait integrasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa. Proyek Garuda Raksasa sendiri akan mendapatkan bantuan dari Belanda dan Korea Selatan. Hal ini disampaikan Ahok di Gedung Balai Kota Kamis pagi. Ia menjelaskan perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi nantinya akan disesuaikan dengan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Kelautan dan Pesisir. Dalam perpres akan diatur di mana letak pelabuhan dan lokasi mana yang akan menjadi daerah strategis nasional. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut integrasi reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa menjadi keharusan sebagai upaya mencegah ancaman banjir di Jakarta. Pasalnya daratan Jakarta terancam tenggelam di tahun 2030 mendatang. Beliau mengeluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan tentu harus diatur. Nah jadi biar dengan perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional, ini semua akan diatur. Itu kapan mulai proyek yang saya nggak tahu. Itu tunggu, kan sudah dapat bantuan dari Belanda dan Korea Selatan untuk membuat EPS-nya, visibility study-nya. Ya. Pemirsa, sejak tahun 2014 sejumlah tanggul di bibir pantai utara Jakarta mulai dibangun sebagai rangkaian dari proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara. Tanggul yang berfungsi menahan limpahan air laut saat ini pembangunannya berhenti sementara menunggu kepastian kelanjutan dari pembangunan. Dan dari PHRD kemudian Yohanes Don Bosco memantau kondisi pembangunan tanggul tersebut. Kekhawatiran Jakarta sebagai ibu kota negara akan tenggelam dikemukakan secara nyata oleh Presiden Joko Widodo dalam membuka ratas dan menyatakan bahwa 7,5 hingga 12 cm permukaan tanah Jakarta selalu turun setiap tahun. Di sisi lain, permukaan air laut di Jakarta juga semakin naik. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 2014 mulai mencanangkan dan juga menggerakkan proyek yang bernama Giant Sea Wall ataupun tembok. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah kita nggak mau masukin izin. Ada dua perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi.
Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, ketiga mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. Ketiga mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Velfire bernomor polisi T1978 dan dua buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100SCM. Penyitaan tiga mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, dua jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara memiliki KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang tetap menolak dan bersikeras bertahan di wilayah Pasar Ikan Penjaringan. Untuk melaksanakan program revitalisasi kawasan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa minggu lalu sudah melakukan penertiban dan penggusuran sedikitnya 500 kepala keluarga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari separuh jumlah itu yang mempunyai KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta sebagai tempat baru. Meski demikian, tetap ada sejumlah warga yang bersikeras menolak direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan relokasi warga itu berbeda dengan penggusuran. Ahok beralasan pemindahan warga ke Rusunawa agar mereka memperoleh tempat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Berikut fasilitas hidup layak dengan harga sewa rusun yang sangat terjangkau sebesar Rp159.000 per bulan. Kalau penggusuran tentu kita dilema. Ini kan relokasi. Saya kalau memindahkan warga ke tempat yang lebih kurang enak, saya dilema. Untuk itu saya masuk ke politik. Tapi kan saya memindahkan mereka ke tempat lebih baik. Anaknya dapat KJP. Dan kita kasih bus sekolah. Jadi mana ada? Jadi semua orang yang tinggal di rumah susun kami kasih bus sekolah. Kita tungguin dokter, ada perpustakaan, ada buat laktasi, ada taman. Jadi keamanan anak-anak, kecelakaan di lintas truk